Assalamualaikum Sobat Setia Podcast N1KB. Tadi di MAN 1 Kota Probolinggo diadakan penerimaan rapor untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini hadir Ketua Komite N1KB, Bapak Jando Sarjana Hukum. Nah, ini kami mau berbincang-bincang ya Bapak, boleh? Oke, boleh Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi sudah ada bagaimana? Menurut Bapak melihat antusias atau bagaimana terima rapor untuk kelas 11 yang dihadiri wali murid langsung tadi, gimana Bapak selaku Ketua Komite? Ya, alhamdulillah sekali Bu. Saya melihatnya ketika ini ya, sebelum penerimaan rapor itu ada pengarahan dari sekolah, terus juga dari komite. Kalau komite berbicara itu kan tidak lain dan bukan terkait masalah yang sudah disepakati itu. Karena tadi wali murid dari yang kelas 10 ke kelas 11, yang kelas 11 ke kelas 12 itu yang hadir itu cukup luar biasa ketimbang pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kalau pertemuan mungkin saya yakin karena mereka ya mungkin sedikit tidaknya sudah mendengar terkait dengan perkembangan yang ada di MAN 1, ingin membuktikan cuma ingin mendengar langsung informasinya atau melihat langsung situasi dan kondisi di sini, termasuk salah satunya tempat ini, gitu loh, yang bisa ya semacam ya, kita promosikan lah, kita fasilitas yang ada di sini. Taman ini insya Allah rencananya kan kita juga sampaikan bahwa ada program yang begitu signifikan yang dari sebelumnya itu ada taman literasi yang hari Senin ini, terus ada podcast, ada pembelajaran secara digitalisasi, terus apalagi yang satunya ada persediaan makan gitu. Ini cukup luar biasa. Saya menyampaikan kepada wali murid bahwa sekolah di madrasah ini ya kalau orang di kota bilang ini pinggiran kota Probolinggo maksudnya, tapi tidak meminggirkan dirinya. Alhamdulillah sekarang sudah sejajar dengan sekolah-sekolah yang di kota untuk fasilitas maupun predikat prestasi akademik maupun non akademiknya itu yang cukup luar biasa dengan kepala sekolahnya yang sekarang ini Pak Soleh ini ya, inovasi gagasannya, idenya tidak hanya sekedar wacana tetapi beliau langsung konkretkan seperti apa gitu. Kita ini komite ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak memahami ya tentang kebutuhan secara teknis di sekolah. Nah, kita berharap ke depan juga sekolah itu ada lagi program-program yang fenomenal yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu loh. Maksud saya, jadi terus berkembang gitu loh. Iya. Menurut Bapak Jando ya, sarjana hukum ini saya Ketua Komitenya N1KB. Melihat perkembangan kita yang signifikan ya saat ini, dari Bapak ada visi lagi ya, visi yang harus kita kembangkan baik itu dari segi akademik ya atau non akademik. Ada sumbangsih berupa visi bagaimana MAN 1 Kota Probolinggo itu akan lebih meretas ke atas ya, lebih meningkat lagi, lebih berkembang lagi. Bapak ada saran, masukan? Ya tentunya yang dilakukan Pak Soleh ini kan saya bilang tadi dengan wali murid, ini satu hal seorang Pak Soleh yang mempunyai gagasan, ide yang ya kita tidak bisa pungkiri juga ya, yang sebelumnya juga baik, tapi Pak Soleh ini mampu melakukan peningkatan, memperbaiki, melakukan perubahan yang begitu besar, baik segi fasilitasnya dari sekolah ini ya, madrasah ini terutama, terus yang kedua hubungan antara stakeholder, guru, GTT yang statusnya GTT, PTT dengan yang organik, itu saya melihat perkembangan ini sungguh sangat ya menakjubkan lah. Saya sangat apresiasi secara pribadi untuk
dibawa ketemu dengan Pak Soleh. Tapi tidak saya memungkiri juga dengan yang sebelumnya juga baik. Cuma Pak Soleh ini kan dapat saya pikir begini, apakah nanti madrasahnya akan terus begini kan? Tapi anunya saya ini feelingnya saya meleset. Ternyata perkembangannya luar biasa ini. Ya alhamdulillah sekali bisa mensejajarkan lah, mampu melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal itu saya rasa ya alhamdulillah sekali. Pendapatan penggalangan dana komite itu barusan saya tanya di bendahara penerimaan itu hampir 95% partisipasinya orang tua. Luar biasa dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan kalau sudah akhir tahun begini ya ada yang sisa begitu kan. Alhamdulillah wali murid yang sekarang ini ya cukup ini gitu loh. Cukup solidaritasnya, kepeduliannya untuk madrasah ini luar biasa. Jadi kita berharap yang ada sekarang ini tidak hanya seperti begini tetapi terus ditingkatkan. Makanya saya ingin terus ditingkatkan, visi kita itu harus namanya orang hidup kan, mimpi itu harus harus diwujudkan. Dan ya orang bilang mimpi itu hanya ilusi apa segala macam, bunga tidur, tapi saya rasa tidak juga. Bagi Pak Soleh dengan teman-teman yang ada di sini itu baik dari guru-gurunya maupun dari TU itu alhamdulillah sekali saling mendukung gitu loh. Kalau saya melihatnya kan seperti itu. Makanya kan saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah dengan sekolah, kita komite sangat apresiasi, antusiasme, dan kita berharap kalau memang ada sekiranya gagasan atau ide inovasi lain yang dari teman-teman guru itu coba kita konkretkan kalau memang itu untuk kebaikan, ada untuk pengembangan madrasah ini agar supaya ya bisa daya tariknya itu lebih ke masyarakat itu gitu. Jadi jangan kalah bersaing inovasi terus menerus. Jangan yang ada ini terus puas begitu, wah ini namanya tidak mau maju kan begitu. Tapi rupanya barusan tadi keluar Pak Soleh juga menyampaikan bahwa saya akan terus ini Pak Jando. Masih ada ide lagi yang sangat fenomenal yang belum ada di kota ini. Yang belum ada sekolah itu yang program, salah satu program atau kegiatan yang mungkin belum ada, yang akan ada di Mansatu, Kota Probolinggo, insya Allah. Luar biasa, ya. Pasti juga dukungan dari komunitas. Betul, itulah makanya kan saya bilang kita akan selalu mendukung karena ini kepentingan itu bukan untuk komite atau sekolah atau kepala sekolah atau guru, tidak, tetapi ini kan untuk kepentingan masa depan. Masa depan siapa putra-putri kami yang dititipkan di sini gitu. Itu ya, luar biasa. Iya. Siap. Jadi komitenya juga mendukung, kemudian insya Allah pasti suka dengan inovasi yang terkait dengan perkembangan peningkatan optimalisasi kota Probolinggo. Iya. Jadi kalau menurut Bapak untuk platform kita madrasah berarti sangat sekali ya Pak ya? Oh, sangat mendukung. Betul. Kemudian termasuk sarana prasarana sangat mendukung sekali saya, apalagi ada mahat. Jadi ini ya semi pesantren lah, itu yang harus diterapkan di Mansatu karena madrasah aliyah kan lebih konsen kepada agama kan, Islam kan begitu. Itu yang kita berharapkan dapat dikembangkan. Jangan terus begini tidak ada peningkatan, ya kita juga orang kan nanti menilainya setengah-setengah itu jadinya orang-orang waduh wes buat apa anak saya sekolah di sana kalau fasilitasnya hanya segitu saja, tidak ada perkembangan dari prestasi akademik maupun non akademiknya kan begitu. Yang dilihat masyarakat itu kan hasil akhirnya putra putrinya. Alhamdulillah sekali ada tadi juga ada informasi dari beberapa wali murid itu bahwa alhamdulillah sekali Pak putra putri kami yang ada di sini, bahkan ini penggalangan dana mereka juga menawarkan kalau memang tahun yang akan datang ini untuk kelas 11 dengan kelas 12 ini kalau memang sekiranya ada program lain
kayak tadi wifi disampaikan dong, ada wifi kan dari sekolah sudah digratiskan. Saya bilang kalau gratis itu kan ada batasnya, karena ini kan ribuan siswa yang menggunakan itu, apalagi guru kan banyak. Nah, dananya juga untuk pembayaran langganan wifi itu kan tidak terlalu besar, itu kan besar juga kan begitu. Jadi ya mereka malah inisiatif sendiri. Monggo Pak Komite, kapan kita mengadakan pertemuan untuk musyawarah terkait hal ini, disepakati berapa itu di luar dari sumbangan yang rutin saat ini. Itu loh, luar biasa betul. Itu apresiasinya, responsivitasnya orang tua wali murid ini, saya nggak bisa membayangkan itu loh sekarang ini. Makanya kan saya berpikir begini, kalau mereka mungkin ada informasi apa terkait dengan bahwa pendidikan itu gratis, ya memang pendidikan itu harus gratis karena ada di konstitusi kita kan ada berapa persen APBN, APBD yang harus dikucurkan ke sana. Tapi nilainya itu kan tidak signifikan kebutuhan sekolah. Bayangkan kita dulu sekolahnya itu berapa? Pembayaran SPP kalau dulu kan, sekarang kan tidak ada SPP. Nah, sekarang makanya pemerintah juga tidak kehilangan akal, buatlah lembaga yang namanya untuk memfasilitasi antara sekolah dengan wali murid, yaitu komite itu. Makanya komite itulah yang tugas dan fungsinya sesuai dengan Permenak nomor 16 tahun 2020 itu di pasal 11 ayat 3 itu jelas sekali bahwa memang bahasanya sumbangan, tapi kalau orang hukum yang membaca itu pasti ini semi sumbangan. Berarti kan ada kewajiban, ada keharusan di situ. Walaupun kalimatnya ada dicantumkan sumbangan. Sebenarnya kalau saya melihatnya kan, alhamdulillah sekali Menteri Agama juga membuat Permenak itu, peraturan Menteri Agama itu juga tidak sangat ini sekali komprehensif, artinya mengakomodir antara orang tua dengan sekolah ini gitu. Jadi monggo komite yang bisa melakukan penggalangan dana secara rutin sesuai dengan kesepakatan bersama antara, disebutkan juga tegas di situ orang tua wali murid gitu loh. Ini yang cukup luar biasa, berbeda dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 75 tahun 2016 tentang komite yang digunakan untuk sekolah sekolah umum ya di luar dari madrasah itu. Nah, ini kan tidak secara tegas di situ bahwa penggalangan dana itu dapat dilakukan di mana saja tempatnya. Nah, kalau ini sudah tegas bahwa Permenak nomor 16 2020 tentang komite itu di pasal 11 ayat 3 disebutkan secara tegas di situ bahwa penggalangan dana dapat dilakukan secara rutin dan disepakati bersama antara orang tua wali murid, komite dengan. Jadi dasarnya tegas itu resmi sekali. Makanya saya berkeyakinan bahwa ya ini dasar hukumnya sudah jelas, kenapa kita harus takut. Dan monggo kalau memang madrasah punya ide gagasan yang tentunya yang belum saat ini, coba kita lagi nanti ke depannya lebih meningkat lagi gitu. Terima kasih masukannya. Ini Pak ya, jadi kita panjang lebar sudah berbincang-bincang dengan Bapak Komite kita yang sangat luar biasa mendukung, kemudian motivasi, terutama beliau menginginkan kalau Mansatu Kota Probolinggo itu lebih inovasi lagi. Betul, itu harapan. Nah, dan yang penting komite sangat mendukung. Insya Allah pasti. Dari segi moral, dari segi apa saja. Ya, dukungan moral, kita terutama moral lah. Dukungan dana itu penting itu. Ya, kalau masalah yang lain, ya komite ini kan tidak 100%, kan sifatnya kan volunteer dia. Jadi tidak terus di sekolah, jadi untuk perkembangan secara teknis kebutuhan putra putri itu kan murid itu kan tidak banyak tahu. Kita hanya sekedar mendapat informasi dari ini begini. Alhamdulillah sekali selama ini komunikasi cukup baik dan bagus sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi komitenya juga luar biasa dukungannya. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini dan dengan inovasi-inovasinya tadi. Semoga Mansatu Kota Probolinggo lebih jaya dan meningkat dari segi kompetensi juga performansi siswanya. Betul. Terima
Terima kasih. Selamat Terima kasih. siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.